kemarin itu disebutkan acara penabalan. Ya. Harusnya penabalan itu tidak seperti itu. Yang diberikan gelar adat harus beradat. Yang diberikan gelar adat harus beradat. Tengku Fahmi dan keluarga kan punya kapasitas nih di dalam kerajaan sultan ini, kesultanan ini nih. Nah, bagaimana melihat kejadian yang kemarin penabalan ke Ibu Marlin dan Bapak Rudi itu apa nih? Seperti apa nih sikapnya? Ini kan kayak sudah merusak image-nya kesultanan itu atau seperti apa nih, Pak? Dia nggak layak. Dia nggak layak. Dari Sultan itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita datang dari Batam, langsung menuju Pulau Penyengat. BDK Lovers juga harus bersyukur kita bisa diundang dari Istana Sultan Penyengat ya, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Nah, itu luar biasa namanya. Aku ingat presiden malah, Pak. Oh iya. Abdurrahman Wahid. Oke. Biar langsung ada sesuatu yang berbeda dari sultan-sultan artis, karena kita harus menguak sejarah dulu nih bersama keturunan sultannya ya, Tengku Fahmi. Iya, ini dia teman-teman KDK Lover. Apa kabar Pak Tengku? Alhamdulillah, kabar baik. Kalau panggil Pak masih boleh panggil Tengku atau langsung boleh aja ya? Pak, boleh. Pak Tengku boleh. Tengku gitu ya. Saya tadi agak surprise banget apa ya, disambut hangat ya Pak kita di sini. Tadi KDK tim udah makan nih Pak di istana. Udah makan. Istana Tengku Bilik. Ini istananya. Jadi satu hal yang membuat kita agak penasaran nih, penasaran dengan eksistensinya kesultanan ini. Boleh dijelasin dari awal seperti apa sih Sultan ada di Pulau Penyengat ini, Pak? Pulau Penyengat ini kan pusat kerajaan Riau Lingga yang terakhir. Nah, sebelumnya itu adalah Lingga. Nah, sebelum Lingga itu banyak pusat-pusat kerajaan Riau Lingga ini yang berpindah-pindah sebenarnya. Jadi mulai dari, kalau kita mau tarik ke atas itu dari Bukit Seguntang, kemudian yang disebutkan di dalam cogan ini. Nah, Bukit Seguntang, kemudian Bentan baru ke Singapura, setelah Singapura Malaka baru ke Bentan lagi, kemudian sempat ke Kampar juga Sultan Mahmud Shah itu, kemudian berpindah lagi ke Johor pindah lagi ke Bentan pindah lagi ke Johor Kota Tinggi lagi, pindah lagi, jadi berpindah-pindah banyak sebagai pusat. Sebenarnya sebagai pusat kerajaan Riau Lingga, kerajaannya satu, cuma berpindah-pindah. Yang menyebabkan berpindah-pindah itu? Nah, tentu karena untuk mengusir Portugis ini tadi, setelah Melaka dikuasain Portugis, kemudian membuat satu tempat kerajaan yang baru sebagai basis pertahanan, basis pemerintahan, kemudian serang lagi, nanti diserang balik, kalah lagi, pindah lagi, jadi begitu berpindah-pindah. Nah, kalau secara singkatnya seperti itulah. Jadi terakhir, titik akhirnya adalah Pulau Penyengat ini. Jadi antara kerajaan Lingga, Dai Lingga dengan Pulau Penyengat ini adalah satu kerajaan. Ya, sultannya yang berbeda berdasarkan keturunan. Nah, kemudian ketika pusat kerajaan Riau Lingga ini berpindah ke Pulau Penyengat di tahun 1911 itu, Sultan terakhir Sultan Abdurrahman Muazzam Shah ini dimakzulkan oleh Belanda. 1911. Ya, 1911. Jadi Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, Sultan terakhir kita, dimakzulkan pada tahun itu. Kemudian setelah dimakzulkan, Sultan tinggalkan. Jadi kerajaan ini yang ditinggalkan itu, harta tahta semua ditinggalkan oleh Sultan. Karena begini, Sultan ini banyak sekali membatalkan, banyak kontrak-kontrak yang dibatalkan, banyak sekali kebijakan Belanda ini yang beliau tidak setuju.
apalagi menaikkan bendera Belanda. Sultan ini nggak pernah mau menaikkan bendera Belanda di paling tinggi. Oh gitu. Ini ya, karena dia banyak sekali membangkang. Berani Maka itu melakukan berani membangkang. Jadi dimakzulkan. Jadi sebenarnya ada 2 sultan yang dimakzulkan selain Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Sultan sebelumnya Sultan Mahmud Muzaffar Shah itu, Sultan Mahmud Muzaffar Shah ini kakeknya sebenarnya. Dan Sultan Mahmud Muzaffar Shah juga dimakzulkan. Kemudian beliau lagi, karena dia memang banyak membangkang Belanda, melawan. Jadi sewaktu ditinggalkan, Pulau Penyengat ini yang tinggal hanya beberapa, dari 5.000 penduduk sampai menjadi sekitar 500-an penduduk. Jadi yang eksodus keluar daripada kerajaan Riau Lingga ini mengikut Sultan semua. Dari 5.000? Iya, dari 5.000. Ya. Jadi dari situlah asal mula kenapa di Kepulauan Riau ini tidak bangkit atau lambat bangkit. Karena pengetahuan sejarahnya sudah dibawa semua. Jadi pembesar-pembesar kerajaan, ilmuannya tadi yang dikenal Penyengat ini sebagai tempat pusat keilmuan. Di sini ada perpustakaan negara, ada percetakan, ada segala, lengkap Pulau Penyengat ini. Jadi semuanya berpindah, meninggal keluar dari Pulau Penyengat ini. Akhirnya yang ditinggal nggak tahu apa-apa. Semua keturunannya ada di sana. Inilah yang membuat sulit. Kemudian banyak bermunculan pada saat itu isu-isu tentang Sultan ini. Media pada zaman itu kan nggak seperti sekarang. Sekarang kita bisa lihat dari media sosial media, berita-berita kan cepat. Kalau zaman dulu nggak ada apa-apa, orang cuma dengar ada kemungkinan Sultan begini. Padahal belum tentu benar. Bisa jangan musik lah ya. Iya, jadi gitu. Jadi itu alasan mereka meninggalkan saat itu. Kemudian ada keluarga kami itu dipulangkan ke sini itu, kalau saya kakek itu di Terengganu makamnya. Kalau kami keluarga yang ada di sini di Terengganu, karena Sultan langsung ke Terengganu. Jadi setelah itu baru ke Singapura. Sebab permaisuri Sultan Terengganu itu, Sultan Ahmad itu anak daripada Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Jadi ada kaitan keluarganya dekat sekali dengan kerajaan Terengganu. Jadi anaknya? Iya, anaknya Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman ini punya keturunan tak? Punya, banyak keturunannya. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih Pak. Mengingat setelah kerajaan Sultan ini kan nggak ada lagi nih. Ini biasanya kalau sepengetahuan kita ya kayak di Inggris nih turun-temurun tuh. Turun-temurun. Nah ini kenapa berhenti di Sultan terakhir ini gitu? Nah karena gini, sewaktu Sultan tinggalkan itu di tahun 1913 itu resmi Belanda membubarkan kerajaan Riau Lingga secara sepihak. Nah, jadi kerajaan Riau Lingga ini dibubarkan oleh Belanda. Nah, dari situ udah Belanda yang memegang penuh pemerintahan. Jadi kerajaan Riau Lingga itu udah dibubarkan, berarti udah dianggap nggak ada. Padahal sultannya masih di sana di Singapura. Tidak ada penyerahan kekuasaan. Kita berada di bawah kekuasaan Belanda, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kesultanan, apalagi adat istiadat, termasuk wilayah takluk, ini semua dimusyawarahkan oleh Belanda. Kemudian seperti menetapkan wilayah-wilayah yang mau dieksploitasi, misalnya ada tambang timah, boksit, apa segala macam, itu semuanya dengan kontrak, semuanya lewat perjanjian dengan sultan. Jadi bagi hasilnya seperti apa. Nah, jadi pada zaman Sultan Abdurrahman Muazzam Shah ini banyak sekali undang-undang atau kontrak-kontrak yang ditandatangani sesuai dengan tempat atau wilayah-wilayah yang akan dieksploitasi, yang akan digarap. Artinya pada saat itu Sultan terakhir ini dianggap tidak kooperatif ya sama. Ya karena kontrak-kontrak dia banyak banyak membatalkan. Kalau dilihatnya nggak menguntungkan bagi rakyat, untuk apa? Kan begitu. Seberani itu. Nah, memang dia berani. Bukan dia nggak mau perang sebenarnya. Jadi
peperangan juga bukan suatu jalan terbaik juga untuk menyelesaikan masalah. Kalau menurut beliau lebih baik melalui diplomasi, atau sebenarnya Sultan Abdurrahman ke Singapura itu karena wakil pada setiap negara-negara itu kumpulnya di Singapura pada saat itu. Jadi untuk dia bukan hanya keluar habis itu santai-santai duduk di sana, tapi dia tetap mengurus bagaimana kerajaan Riau Lingga ini kembali eksis. Oh, ada upaya. Secara hukum ya cuma sebelah pihak aja. Jadi Sultan tidak pernah menyerahkan kepada Belanda. Artinya kalau Jadi misalnya ke rumahnya ditinggalkan rumahnya. Rumah kita punya rumah, kita tinggalkan. Nah, kemudian yang menempati rumah kita itu tadi ketika mau diambil nggak boleh. Kan begitu. Kita mau duduk situ malah jadi beban buat mereka. Padahal kita nggak ada maksud apa-apa. Kita nggak ada maksud. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan nggak clear sebenarnya. Nggak clear. Masalahnya nggak clear. Mungkin ini perlu diupayakan bagaimana kita antara pihak Kesultanan Riau Lingga dengan pemerintah, dengan negara sendiri. Jangan sampai ada salah paham atau berita-berita yang ibaratnya isu-isu ini memang sudah berlanjut itu sejak Sultan tinggalkan, macam-macam isunya yang muncul. Sejauh ini ini kan keturunan nih, Pak Tengku. Iya. Artinya upaya-upaya yang sejauh ini dilakukan dengan pemerintah ada nggak? Sebenarnya upaya-upaya itu terus terang kami di sini keluarga dekat Sultan ya, yang terdekat dengan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah di Indonesia, di Kepulauan Riau ini cuma kami sekeluarga. Ada yang lain tapi belum katanya kami belum ketemu, padahal kami berusaha mencari dalam rangka mengumpulkan silsilah. Sekarang sudah kita udah di zaman kemerdekaan. Nah, kita berada di bawah kekuasaan negara Republik Indonesia, NKRI harga mati. Ya, jadi kita harus sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini seperti apa. Nah, itu kan kita pelajari ya, bagaimana cara supaya kita membangkitkan lagi kerajaan Riau Lingga ini, bukan dalam arti membangun sebuah negara lagi. Kerajaan Riau Lingga yang punya wilayah ada, kalau kita sebut kerajaan kan sebuah negara itu. Iya. Nah, tapi konteksnya yang kita bangun yang kita bangun ini apa fungsi kita sekarang sebagai anak cucunya? Apa kewajiban kita sebagai pewaris-pewaris ini? Kan kita harus melestarikan, menjaga ya, aset-aset Sultan ini nanti seperti apa harusnya. Kemudian dengan pemerintah itu seperti apa? Antara pemerintah negara Republik Indonesia dengan keluarga-keluarga ex kerajaan itu seperti apa berdasarkan undang-undang. Ini perihal Sultan. Ini Sultan ini ada definisi khusus pemberian atau memang hadirnya Sultan itu ya kayak raja tertentu atau gimana sih? Kalau Sultan tentu dilihat daripada keturunan. Nah, beda Sultan dengan raja ini apa, Pak? Oh, beda Sultan dengan raja. Beda Sultan dengan raja memang di kerajaan Riau Lingga ini agak beda di kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Kerajaan-kerajaan Melayu yang lain itu nggak ada gelaran raja. Yang digelar raja itulah Sultan. Maksudnya di kerajaan Malaysia apa kita sebut seorang raja itu kan kalau di kamus king kan? Iya. Iya. Kalau di sini lain. Sebenarnya mereka juga masih ada keturunan, cuman bukan berarti dia sebagai pemegang tampuk tertinggi sebuah kerajaan negara. Jadi munculnya gelaran raja ini itu dari zaman Sultan Abdul Jalil. Nah, Sultan Abdul Jalil ini istrinya keluarga diraja daripada Aceh. Jadi orang yang pertama menggunakan gelar raja itu adalah Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah nih ayandanya Daeng Celak, bukan Raja Celak. Jadi gelaran itu dimulai pada zaman
Raja Haji Fisabilillah. Alhamdulillah itu. Ya, baru yang pertama menggunakan gelar raja itu Raja Haji Fisabilillah, baru ke bawahnya raja-raja. Jadi raja yang dimaksud itu gelaran family name. Family name. Jadi keluarga yang di Pertuan Muda gelarannya raja, keluarga sultan gelarannya tengku, bukan pangkat. Family name itu. Sultan itu kedudukan, yang di Pertuan Muda kedudukan. Nah, ini nih menarik. Bahasa politik itu. Sultan ini ada kayak apa ya, indikator apa ya namanya? Standar gitu untuk jadi sultan itu seperti apa gitu. Nah, kalau berdasarkan kalau pertama keturunan, kemudian ada faktor kelayakannya. Ini harga mati ya keturunan ya? Iya, keturunan harga mati. Nah, kalau keturunan ini ada dua, ada yang memegang namanya ketemenggungan, memang dari pihak laki-laki yang diutamakan. Tapi kalau misalnya pihak laki-laki itu tidak punya zuriat, nah itu bagaimana menurut musyawarah raja-raja, keluarga raja-raja. Dari sini kita bisa melihat sultan itu memang harga matinya itu dari keturunan dulu. Jadi itu nggak bisa tawar menawar tuh ya Bang. Nah ini melihat sejarah lah ya Pak. Kita sih melihat, mungkin kami yang milenial ini melihat kurang eksis nih. Atau sejak ada kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya kesultanan ini sudah ada di bagian Indonesia atau apa nih? Sudah seperti apa nih hubungan kesultanan dengan Indonesia nih sejak kemerdekaan Indonesia, Pak? Dia sejak kemerdekaan Indonesia sebenarnya kesultanan ini sebelum ya pra kemerdekaan itu sudah ada upaya-upaya sultan itu untuk mengembalikan eksistensi kerajaan Riau Lingga ini di Indonesia. Nah, sultan sudah berupaya untuk itu, tapi sebelum kita merdeka sultan sudah meninggal. Tahun 1930 Sultan Abdurrahman meninggal. 30. Jadi sebelum kemerdekaan sultan sudah meninggal. Maka dia wariskan, dia serahkan kepada cucunya. Nah, kemudian pada era itu sempat ditunjuk cucunya, waktu itu ada 2 kandidat, tapi ketika pulang ke sini ya mendapat tantangan lagi dari pihak yang tinggal di sini. Jadi kalau kita bicarakan sebenarnya lebih detail lagi, itu sejarah mengenai itu lengkap ada. Nah, kemudian untuk mengembalikan kerajaan Riau Lingga itu sudah tidak mungkin. Sebenarnya bagaimana proses penyerahan kerajaan Riau Lingga ini atau menyatakan ikut bergabung itu siapa? Sultannya, pihak kerajaannya, atau orang di luar pihak kerajaan yang menyatakan ikut bergabung itu dengan Republik Indonesia, dengan Soekarno. Sampai saat ini ya eksistensi kerajaan Riau Lingga ya boleh dibilang pemerintah kayak sama-sama, mungkin nggak kelihatan mungkin. Nah, kemudian ada yang penduduk yang tinggal sini dan masih kerabat juga yang berusaha mengangkat adat budaya, karena di sini peninggalannya banyak sekali, situs-situs bekas istana kerajaan, situs-situs yang ditinggalkan oleh sultan ini masih ada di sini, walaupun kondisinya sudah tidak layak lagi, sudah tidak seperti dulu. Karena gini, yang perlu diketahui, kerajaan Riau Lingga ini setelah sultan tinggalkan, Belanda tidak menduduki, Belanda tidak duduk atau tidak mengambil alih tempat-tempat atau bekas-bekas istana Kesultanan Riau Lingga. Belanda udah ada tempatnya di sana, di Tanjung Pinang. Nah, kenapa ini hancur? Itu sultan sendiri yang suruh bakar. Sultan sendiri? Iya. Alasannya? Ya, daripada yang tinggal jadi sultan. Oh. Jadi begitu cerita. Apa berarti ada hal yang bukan tidak hak menjadi sultan, mendingan bakar aja. Di sejauh ini pemerintah tidak pernah hadir gitu, menyambangin gitu. Ada, ya, tapi tidak begitu. Ini kita aja yang maksudnya. Jadi kadang-kadang malu juga, kayak kita di seolah-olah mau angkat lah, ngapain kita begitu?
apa yang kita lakukan kemarin itu karena untuk, kalau kita nunggu dari pemerintah ya nggak bakalan. Buktinya kemarin lembaga yang nggak punya badan hukum, yang nggak jelas, Menkumhamnya aja bisa buat acara, mengangkat, melantik. Ini yang mana nih? Perihal yang mana nih? Kemarin ada yang barusan. Oh, yang baru-baru nih. Gitu. Ini menarik nih, Pak. Ini dari kacamata Sultan, keturunan Sultan nih. Keturunan keluarga Sultan. Keluarga Sultan. Jadi melihat daripada kalau apa yang terjadi kemarin, seorang yang layak diangkat atau diberikan gelar, dilihat dulu track recordnya. Dia udah mengharumkan nama bangsa. Kalau di dalam kerajaan Melayu atau cara Melayu memberikan gelar itu, dilihat track recordnya. Track recordnya udah sampai di mana. Kalau dia sudah mengharumkan nama negara, kemudian layak diberikan gelar, baru. Tapi yang memberikan gelar itu Sultan, bukan orang yang tidak, maksudnya yang dia memang keturunan tapi dia bukan Sultan, dia nggak layak. Atau datuk, atau apalagi lembaga yang memberikan gelar, mana boleh ya, nanti jadi gelar ecek nanti. Tapi udah terjadi nih. Dapat, tapi ecek. Ini udah terjadi nih. Udah banyak. Tapi yang memberikan bukannya yang berkompeten, maksudnya orang yang betul-betul layak memberikan gelar itu. Kayak kita secara kepangkatan lah. Yang memberikan pangkat, yang memberikan gelar pangkat itu siapa? Tentu atasan. Iya. Masa yang nggak tergolong, mereka nggak berkompeten di situ, mereka yang mengangkat. Jadi udah banyak salah. Nah kemarin itu disebutkan acara penabalan. Iya. Harusnya penabalan tidak seperti itu. Yang kami buat awalnya, yang mereka hadang itu pengukuhan. Kenapa kita nggak buat penabalan? Karena penabalan dengan pengukuhan itu beda. Kalau penabalan itu dia ada dipersiapkan acaranya khusus, karena itu tidak boleh secara adat istiadat itu tidak boleh dirubah dari zaman nenek moyang dulu. Cara penabalan seorang sultan, penabalan itu harus ada panca persadanya yang 9 tingkat tangga, kemudian lambangnya ada burung, naga, dan atapnya berfungsi seperti apa, nanti mengeluarkan wewangian. Itu semua adat istiadat, jadi nggak boleh. Komplit unsur itu harusnya. Itu baru. Satu lagi yang paling penting, musik nobat. Musik nobat tuh yang main musik nobat tuh. Maka itu disebutkan penobatan. Itu dari zaman nenek moyang sudah ada. Dan lagunya itu aja, memang untuk penobatan khusus, untuk pelantikan khusus, untuk menyambut tamu khusus. Dan yang menabalkan itu harus sultan ya? Ya emang siapa yang layak? Ya. Paling ini yang di Pertuan Muda lah. Nah kalau misalnya yang diangkat kemarin itu adalah yang di Pertuan Muda dan yang di Pertuan Besar, yang di Pertuan Muda juga mesti daripada keturunan yang di Pertuan Muda yang terakhir. Misalnya yang di Pertuan Muda yang terakhir siapa? Kalau menurut silsilah kerajaan, yang di Pertuan Muda terakhir itu Raja Muhammad Yusuf yang ke-10. Kalau di Lingga disebut Makam Merah dia. Nah, Raja Muhammad Yusuf ini yang di Pertuan Muda terakhir. Nah, harusnya dari keturunan dia yang diangkat dari menjadi yang di Pertuan Muda. Kok ini yang dari mana? Naik atas semua yang sifatnya mansuh. Kita boleh lihat dari sudut silsilah. Jadi saya juga nggak mau bicara sembarangan. Ini bisa dibuktikan melalui literatur sejarah, kemudian harus sumber. Dari silsilah. Harus dari silsilah. Nggak bisa ujuk-ujuk. Nggak bisa. Karena yang menjadi sultan itu bukan dia menang perang. Oke. Dia menang perang langsung jadi sultan, nggak gitu. Jadi begitulah. Keturunan tadi ya, harga mati nih. Dari sepanjang cerita tadi kan Tengku Fahmi dan keluarga kan punya kapasitas nih di dalam kerajaan sultan ini, kesultanan ini nih. Nah, bagaimana melihat kejadian yang kemarin penabalan ke Ibu Marlin dan Bapak Rudi itu apa nih? Seperti apa nih sikap
Ini kan kayak sudah sebenarnya merusak image-nya kesultanan itu atau seperti apa nih Pak? ya, sebenarnya kalau kami terus terang memang kami tidak setuju. Bahkan kita udah layangkan surat kepada Polri, ya, kepada Polda, Polri, Polres, kepada Polda, bahwa kami daripada Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga, keluarga Sultan Abdurrahman Muazzam Shah ini tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, kegiatan mereka, atas kegiatan mereka. Karena kegiatan mereka ini dari budaya, sejarah, kemudian adat istiadat raja-raja, ini sangat salah. Ini menyalahkan sekali. Bahkan tidak begitu yang disebut penabalan. Kemudian orang yang ditabalkan itu, orang yang dilantik itu siapa? Kemudian yang dijadikan sebagai yang di Pertuan Muda yang mereka tabalkan itu siapa? Mereka memang daripada keturunan sultan, tapi sultan yang di atas. Nah sekarang kecuali sultan yang terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, tidak ada keturunan lagi. Boleh diambil berdasarkan musyawarah, boleh diambil. Ini musyawarah aja enggak. Oh, tidak ada sama sekali. Enggak ada musyawarah, siapa yang ini mereka angkat sendiri. Yang mengangkat ini namanya Lembaga Zuriat Agung. Nah, yang menyatakan Zuriat Agung ini sebenarnya kegiatan yang mereka lakukan, mereka nggak punya izin Menkumham, nggak ada, legalitas itu nggak ada. Kok bisa gitu? Itu yang saya heran, aneh juga ya. Kok bisa yang nggak punya kekuatan hukum, kok bisa ya, kali bikin udah ada acara gitu, menabalkan? Allahualam. Ini ya, saya minta maaf mengenai gelar adat ini banyak sekali. Maka itu saya bilang, kalau yang mengangkat itu bukan yang berkompeten, jatuhnya gelar adat ini itu ece-ece aja. Ece-ece. Bodong ya Pak? Bodong lah. Ya itu aja. Jadi kalau kita kan kasihan. Kita tegur itu sebenarnya bukan kita maksud kita itu untuk menghalangi mereka, kegiatan mereka atau sabotase atas kegiatan mereka, bukan itu. Itu yang diberikan gelar adat harus beradat. Gelar adat yang diberikan harus beradat. Ini kalau sudah melanggar adat, ya itulah, jangan marah kalau dibilang gelarnya harus bodong. Beradat. Berarti yang kemarin nggak beradat toh? Ya nggak sesuai dengan adat. Secara adat istiadat kita lihat benar. Wah, pakai tanja, pakai keris, pakai baju kurung. Tapi secara adat salah, karena penabalan, yang namanya penabalan itu tidak begitu. Kalau namanya penabalan itu ada panca persada namanya. Panca persada itu ada tingkatan-tingkatan sampai 9 tingkat. Unsur tadi ya. Nah, 9 tingkat itu yang duduk di tingkatan itu menunjukkan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Dia sebagai raja tua, ada yang istri-istri dari pembesar-pembesar, raja muda, kemudian dari keluarga Temenggung, dari keluarga. Jadi bukan sembarangan, ada aturan-aturannya. Itu menunjukkan bahwa begitulah penabalan. Penabalan itu sebenarnya bagaimana kerajaan Riau Lingga ini meneruskan adat istiadat nenek moyang dulu daripada zaman Malaka sampai kepada kerajaan Johor Riau Lingga, habis itu Riau Lingga, Johor Pahang, kemudian sudah pisah menjadi kerajaan Riau Lingga tersendiri lagi. Itu aja sudah terpisah, begitu aja masih terus dipakai ada istiadat itu. Ini menunjukkan bagaimana seorang, kalau kita lihat dari bentuk panca persada itu ada burung, ya, ada naganya, ya, naga kiri kanan, itu persegi 6. Nanti itu berputar. Sebenarnya bagaimana Nabi Sulaiman dirajakan, dilantik menjadi raja, begitulah, inilah contohnya yang masih tetap dipegang. Nah, kalau di zaman Nabi Sulaiman sebagai penguasa makhluk di muka bumi ini, burung, binatang, segala binatang semua tunduk kepada Nabi Sulaiman, kan begitu ceritanya. Nah, kalau di zaman Nabi Sulaiman, burung itu sendiri yang terbang meletakkan mahkota. Tapi burung itu sendiri. Iya. Jadi kalau itu yang kita lestarikan, sebenarnya kita tetap pegang teguh, karena panca persada ini
menunjukkan seperti apa Nabi Sulaiman itu dirajakan. Nah, ini kalau udah meninggalkan ini semua kan udah rusak jadi. Ada istiadat apa yang mereka pakai sebagai ada istiadat penabalan itu seperti apa? Itu bukan penabalan. Maka itu acara kami awalnya kami sebut pengukuhan, bukan penabalan. Kalau penabalan itu yang menabalkan siapa? Harus ada alat nobat, harus ada musik nobat. Jadi berarti kita dari Sultan melihat yang kemarin itu dari keluarga Sultan melihat itu ece-ece ya Pak. Ya kalau kami karena dari awal kita nggak setuju memang karena menyalahi adat istiadat. Kami dari haji kecil ini yang mengadakan ini juga sebenarnya masih kaum kerabat juga. Dan kalau di Panca Persada itu mereka nggak di singgasana, mereka di tangga-tangga. Yang duduk di tangga ini seolah-olah harusnya di singgasana, nggak boleh. Itu aja yang melanggar. Karena penabalan, mereka sebutkan kan penabalan. Penabalan ya harus sesuai lah penabalan. Prosedur penabalan seorang yang di Pertuan Besar itu seperti apa. Banyak yang nggak tahu gini. Ada yang dipertanya apa sih yang di Pertuan Besar? Nah, yang di Pertuan Besar itu Sultan. Yang di Pertuan Muda itulah baru yang anak keturunannya itu gelarannya raja, bukan raja yang ada di kamus king. Jadi setelah yang di Pertuan Besar, yang di Pertuan Muda, baru bendahara, setelah bendahara Temenggung, kemudian baru jajaran yang lain. Itu susunannya. Tingkatannya begitu. Sultan, yang di Pertuan Besar. Yang gelaran raja ini tadi yang di Pertuan Muda, yang di Pertuan Muda. Baru bendahara baru Temenggung. Jadi ada adat istiadat di raja itu. Kalau misalnya ada yang di Pertuan Muda, ada yang di Pertuan Besar dengan yang di Pertuan Muda, ada di suatu pertemuan, itu yang mereka angkat sembah itu hanya kepada yang di Pertuan Besar. Kalau ada yang di Pertuan Besar nggak bisa sekaligus. Itu menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Tapi kalau ada yang di Pertuan Muda dengan bendahara, ya yang di Pertuan Muda yang harus diangkat sembah. Kalau ada bendahara dengan Temenggung, ya bendahara yang diangkat sembah. Jadi tingkatannya seperti itu. Jadi bukan sembarangan, semua itu diatur. Nggak bisa ujuk-ujuk dari sini dulu gitu. Maka itu ada istiadat. Sekarang yang kita kehilangan, betul-betul kehilangan, karena kesultanan itu sudah tidak ada lagi. Tidak seperti Jogja atau Solo, itu masih ada. Kita masih lihat bagaimana ada istiadat di dalam istana atau ketika menghadap sultan. Itu kita bisa lihat. Di sini nggak ada, hilang sama sekali. Padahal sebenarnya adat istiadat itu, kerajaan itu, kesultanan itu adalah akar. Adat istiadat itu lahir di situ. Akar dari budayaan sebenarnya. Budaya itu muncul dari situ. Aku melihat apa itu Sultan Muajam itu kan pakai peci. Peci. Nah, sementara yang di marak di media itu penabalan kemarin tanjak. Nah, dari situ emang udah salah juga apa gimana nih? Ya kita bisa lihat foto ini kan foto lama. Dari beberapa kemudian kita lihat lihat nggak ada yang pakai bentuk tanjaknya bukan seperti sekarang. Tuh nggak ada yang pakai tanjak. Peci. Ini pengawal apa semua? Nggak ada. Nggak ada tanjak ya? Nggak ada. Tanjak ini sebenarnya modifikasi sebenarnya. Kalau asalnya kalau kita lihat ya daripada Bugis. Kalau Bugis kan dia pakai ikat itu pasapu namanya. Pasapu. Saya ingat masih di Jakarta, saya juga aktif di sana, banyak teman-teman orang Bugis Makassar. Nah itu sebenarnya modifikasi, dipermolek, dipercantik oleh ini orang Melayu sehingga menjadi tanjak. Ada tanjak yang begini, ada yang tanjak yang begini, ada yang maksudnya seperti ini. Itu kan sebenarnya setelah era
Oke, yang terakhir nih Tengku, perihal saya masih ada yang tertinggal nih tadi, perihal ke penabalan tadi nih. Ini kan ada yang mungkin terjadi intervensi di beberapa oknum ya, sehingga itu terjadi, ya. Intervensi. Dan apa nih, ada upaya atau sikap yang akan dilakukan dari keluarga Sultan ini untuk menjaga marwah Sultan ini, ada nggak, Pak Tengku? Ya, kami juga bingung juga sebenarnya waktu dengan kejadian kemarin. Kita sebenarnya apa yang kita lakukan untuk mengangkat atau melestarikan adat istiadat Kesultanan Riau Lingga ini semuanya sesuai dengan ikut jalur hukum. Kita nggak mau keluar dari situ. Jadi yang saya anehkan ya, kok bisa gitu loh. Kami setiap laporan juga belum ada sampai sekarang di Gubris ini. Laporan kita atas sebenarnya kita sebagai lembaga adat Kesultanan Riau Lingga yang sudah diizinkan mendapat restu dari negara Menkumham, kami ini dilecehkan, tapi kami tegur melalui surat, masukkan ke Polda, masukkan ke Polres. Belum ada tanggapan sampai saat ini. Jadi sebenarnya yang kami minta itu tolonglah dilihatlah kita ini, karena Kerajaan Riau Lingga itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi kalau kearifan lokal, saya yakin sebenarnya pemerintah yang benar-benar tahu bagaimana cara menghargai sebuah kearifan lokal, ya maksudnya lihatlah, hargailah. Jadi jangan kami ini dianggap tidak ada, karena tidak ada Kerajaan Riau Lingga ini, maka Kepri ini nggak ada Kepri ini kalau nggak ada Kerajaan Riau Lingga. Ayo, dari mana? Ya? Inilah yang melahirkan Kerajaan Riau Lingga, dan kerajaan yang lain itulah yang melahirkan provinsi-provinsi di wilayah seluruh daerah Indonesia ini. Kerajaan yang melahirkan itu. Jadi tanpa kerajaan, tanpa kerajaan terdahulu, nggak ada republik ini. Jadi saya rasa kalau saya secara pribadi, inilah Ibu Pertiwi yang melahirkan. Kan biasanya sebut Ibu Pertiwi. Apa Ibu Pertiwi? Ya. Jangan sampai nanti jadi anak durhaka. Kok ibunya yang melahirkan kok malah ditelantarkan? Dianggap tidak ada ya? Dianggap tidak ada. Nanti jadi anak durhaka. Itu aja. Anak durhaka nanti jadi macam maling kundang pula. Ya. Jelas ya tegurannya teman-teman. Ya, ini gitu. Mungkin teguran itu sih yang kita tunggu dari tadi. Jangan sampai malin kundang itu ya. Jadi mudah-mudahan nih Pak Tengku, kita ada waktu bisa lagi main ke istana. Ada harapan juga, ada dialog lagi seperti ini. Mengingat ya anak-anak sekarang milenial ya, karena kita juga anak-anak milenial yang mungkin minim dengan pengetahuan sejarah seperti ini, Pak Tengku. Harapan kita ya ada arahan-arahan mau seperti apa nih bangsa kita, bahkan mungkin juga anak-anak milenial lupa nih Ibu Pertiwi itu siapa. Untung diingatin sama Pak Tengku. Ibu Pertiwi kan lagunya sedih tuh. Sedih banget. Sedang bersusah hati. Oke. Air matanya berlinang. Oke, Pak Tengku. Mungkin ini dulu teman-teman KDK Lover, harapan kita ya Pak Tengku boleh berdialog lagi, bisa silaturahmi lagi. Kami dari KDK Tim mengucapkan terima kasih buat Pak Tengku. Panjang umur selalu, salam sehat. Amin, salam sehat.